2+2 poin penunjukan pelatih John Hetman oleh PSSI. Sobat BSP, tinggal menunggu beberapa hari lagi. Kalau tidak di 31 Desember 2025 ini, maka di Januari akan diumumkan dan ditetapkan bahwa John Hetman, pelatih asal Inggris, akan menjadi pelatih kepala timnas Indonesia senior yang dikontrak 2 tahun plus 2. Apa maksud kontrak 2 tahun plus 2 ini? Dikontrak dari 1 Januari ya, misalnya, maka kontraknya akan dievaluasi nanti di 31 Desember 2027. Tentunya itu setelah pelaksanaan Piala Asia 2027 nanti di Maret dan April. Nah, jika nanti hasilnya dikatakan baik atau berprogres, misalnya di Piala Asia, John Hetman mampu membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar atau 8 besar, atau meloloskan ke 16 besar tapi tidak melalui jalur peringkat ketiga terbaik, maka tentu ini merupakan hasil positif. Nah, dalam video kali ini, apa saja yang menjadi poin-poin dalam pemilihan atau kontrak pelatih John Hetman ini oleh PSSI tahun 2026. Berdasarkan pengamatan kita semua dan apa yang disampaikan oleh pengurus PSSI maupun esko PSSI di media, bahwa pemilihan dari John Hetman ini lebih terstruktur, mulai dari pelibatan Dirtek, Alexander Swiss, kemudian esko, kemudian diserahkan 5 nama, kemudian diwawancarai kemudian oleh esko dan Dirtek tentunya, kemudian dibawa kembali dalam rapat esko. Dari 2 nama tersebut dipilihlah 1 nama yang terpilih. John Hetman menyepakati nilai kontrak antara 700 hingga 800 juta per bulan. Nah, ini nilai atau angka yang murah, yaitu jauh di bawah Sintayong yang 1,2 miliar per bulan. Nah, menurut analisa kami, nilai ini kemungkinan besar belum termasuk staf kepelatihan. Ini hanya untuk John Hetman sendiri. Ini baru perkiraan ya, belum ada kepastian karena sesungguhnya PSSI belum mengumumkan, meskipun para pandit maupun esko PSSI sudah menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan hitam di atas putih maupun penandatanganan kontrak, namun tinggal pengumuman saja kepada publik tentang pengangkatan John Hetman menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, bagaimana kinerja dari PSSI sejauh ini dalam pengangkatan atau penunjukan pelatih John Hetman ini? Sementara di tengah pendapat dari media Vietnam, media Swiss yang menyampaikan bahwa John Hetman ini sama saja dengan Patrick Kluivert kedua. Ini akan menjadi kegagalan PSSI dalam menetapkan pelatih. Nah, kita di sini tidak berposisi tidak berposisi pesimis, namun tidak juga terlalu optimis. Kita wait and see, melihat nanti track record apakah nanti timnas mampu berbicara banyak. Karena ada 2+2 hal yang ditetapkan oleh PSSI dan John Hetman dalam kontrak kepelatihan timnas Indonesia. Apa itu? 2+2 maksudnya di sini tadi adalah 2 tahun plus 2 tahun. Nah, kami jelaskan tadi di awal, apabila nanti hasilnya positif di awal Januari 2028, maka akan dilakukan perpanjangan kontrak atau renegosiasi kontrak atau pembaharuan kontrak, mungkin dengan nilai atau durasi yang akan ditentukan kemudian. Apa yang 2? Yang pertama 2 yaitu adalah John Hetman bersedia tinggal di Indonesia dan sekaligus menukangi timnas U23. Nah, ini merupakan sebagaimana kemarin STY
di masa kepelatihannya juga melakukan hal yang sama, yaitu menukangi timnas U23 bahkan ke timnas U20. Nah, ini merupakan langkah yang cukup baik, meskipun nanti pada prakteknya lebih banyak nanti mungkin asistennya ditunjuk, entah itu dari lokal maupun dari staf kepelatihan yang biasa ditunjuk oleh atau yang biasa bekerja sama dengan John Herdman sendiri. Domisili di Indonesia ini sendiri merupakan nilai positif karena di samping bisa melihat bagaimana budaya sepak bola Indonesia, bagaimana kualitas pemain Indonesia yang bermain di Super League atau Liga 1 yang dulu. Ada Tom Haye, ada Eliano, ada Rizky Ridho, ada Egy Maulana Fikri, ada Witan Sulaiman, dan yang lain-lain. Kemudian mengamati juga para pemain diaspora yang bermain di Asia Tenggara, di Thailand. Kemudian di Malaysia, ada Ramadan Sananta tentunya, di klub asal Brunei Darussalam yang bermain di Malaysian Super League. Nah, itu 2+2 tersebut. Yang pertama poinnya yang tadi, domisili Indonesia dan bersedia menukangi timnas U23. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, disepakati target AFF mesti diraih oleh timnas Indonesia. Kemudian ada FIFA Series juga, ada target minimal 4 poin. Kemudian Piala Asia 2027 sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, disepakati target minimal lolos ke 16 besar atau 8 besar. Kemudian ada memasukkan timnas Indonesia dalam peningkatan ranking FIFA ke 100 besar dunia. Apakah itu bisa dicapai? Tentu bisa. Karena AFF juga sudah bisa dimasukkan ke dalam kalender FIFA. Kemudian ada FIFA Series yang notabene-nya lawannya kemungkinan tidak terlalu sulit. Dari 3 benua yang berbeda, maka Indonesia bisa berbicara banyak, karena itu juga merupakan FIFA Matchday tentunya yang dikemas dalam seperti di Eropa atau ada UEFA Nation League, maka di Asia juga ada FIFA Series, Asia FIFA Series tentunya, atau FIFA Series itu seluruh dunia, tetapi dari benua yang berbeda. Indonesia merupakan salah satu tuan rumah. Kita tahu bahwa jika Indonesia bermain di kandang, maka Indonesia cukup baik dan bisa berbicara banyak, minimal meraih hasil seri sebagaimana track record yang diraih oleh STY di masa kepelatihannya 2 tahun yang lalu. Kemudian apakah peringkat 100 dunia ini targetnya sulit? Tentu tidak. Saat ini 120-an. Tentu mulai meningkatkan 20 peringkat itu tidak terlalu sulit apabila progres yang diraih nanti oleh timnas bersama John Herdman positif gitu, tidak seperti di era PK. Nah, mudah-mudahan ini kita berharap dapat tercapai. Kemudian ada plus 2-nya. Jika nanti itu tercapai, maka PSSI akan berikan plus 2, yaitu plus 2 tahun perpanjangan kontrak. Nanti perpanjangan tersebut di masa akhir kepengurusan PSSI yang sekarang, PSSI akan kembali memilih ketua umum. Mudah-mudahan siapapun nanti ketua umumnya, apabila John Herdman mampu berprestasi, tidak mengulangi lagi kesalahan di masa pemecatan STY di saat timnas lagi berprogres. Nah, plus 2 kemudian apa dia? Yang pertama, tidak akan ada pemecatan sebelum akhir Desember 2027. Nah, kan 2 tahun nih, 2027 Desember kan ditetapkan, ditandatangani SK, ditandatangani kontrak. Maka di Desember 2026 nanti 1 tahun, kemudian di Desember 2027 2 tahun. Nah, di situ baru dia lakukan evaluasi sebagaimana target yang tadi, AFF, FIFA Series, kemudian Piala Asia yang di awal tadi, poin kedua. Nah,
tidak ada pemecatan. Apakah ini merupakan hal yang baik? Tentu saja. Untuk menyehatkan neraca keuangan PSSI, tentunya jangan asik membayar denda, membayar pemutusan kontrak, membayar gaji meskipun STY tidak lagi melatih timnas Indonesia. Jangan menjadi hal-hal tersebut. Yang kedua, bersedia menunjuk atau membawa asisten pelatih lokal, entah itu 1 atau 2 orang, entah itu nanti spesifik menangani U23. Yang jelas dalam kontraknya PSSI menetapkan harus menunjuk pelatih lokal minimal 1 atau 2 orang. Nah, ini merupakan kabar baik juga karena PSSI sudah menerapkan ini di mulai dari era Luis Milla yang menunjuk Bima Sakti, kemudian ada Nova Arianto sendiri. Kita lihat bagaimana Nova Arianto berbicara banyak di timnas U17, lolos melalui kualifikasi, itu juga karena pengalamannya bersama Sintayong tentunya, menjadi asisten pelatih Sintayong. Nah, itu menjadi nilai positif. Nah, itu kawan-kawan, kami sangat berharap bahwa John Herdman ini mampu menjadi pelatih timnas yang memberikan prestasi, karena dari pengalaman sendiri John Herdman ini di Selandia Baru 2006-2011 meloloskan ke Piala Dunia. Selandia Baru tentunya persaingannya tidak sebanyak di Asia. Meskipun John Herdman belum berpengalaman di Asia, namun kita berharap positif. Kemudian John Herdman juga berpengalaman membawa Kanada meraih medali perunggu Olimpiade London, kemudian peringkat FIFA naik ke posisi 4 dunia, timnas putri Kanada. Nah, ini berbicara timnas putri. Kemudian Kanada putra 2018-2023 mengakhiri puasa 36 tahun. Yang lolos ke Piala Dunia meningkatkan peringkat FIFA dari 72 ke 33. Nah, ini kita berharap yang 5 tahun pengalaman dia di timnas putra Kanada juga bisa mampu ditorehkan untuk memperbaiki atau lebih mempositifkan CV dari John Herdman sendiri yang akan menguntungkan bagi timnas Indonesia.